Yohanes 15 ayat 17. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Yohanes 15 ayat 17. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Yohanes 15 ayat 17. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Yohanes 15 ayat 17. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Yohanes 15 ayat 17. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. 15 ayat 17. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Yohanes 15 ayat 17. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Yohanes 15 ayat 17. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Yohanes 15 ayat 17. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Yohanes 15 ayat 17. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Ayat 17. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Yohanes 15 ayat 17. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Yohanes 15 ayat 1. 17. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Yohanes 15 ayat 17. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. 15 ayat 17. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Yohanes 15 ayat 17. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seseorang akan yang lain. Yohanes 15 ayat 17. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Haleluya, puji Tuhan anak-anak sekolah minggu. Sampai kita kembali lagi berjumpa di ibadah sekolah minggu ya. Meskipun masih di rumah, ya tetap semangat ya anak-anak ya. Kita berdoa supaya pandemi corona ini segera pergi berlalu. Kita bisa ketemu di gereja. Ya tetap semangat, bersuka cita karena kita mau bertemu, berdoa, beribadah. Kita mau ketemu dengan Tuhan Yesus. Yuk sekarang semua duduk yang manis. Kita akan mulai ibadah kita. Kita angkat pujian. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku nyanyi haleluya. Semua tangannya dilipat ya. Haleluya. Aku datang menyembahmu. Di sini ku percaya. Ada bagiku
bisa beribadah. Inilah ibadah kami dari awal sampai akhir. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya, anak-anaknya kita sudah berdoa. Sekarang kita mau nyanyi dengan semangat, dengan sukacita buat Tuhan. Ya, Tante Desti undang lagi berdiri di rumah. Gak ada yang malas-malas ya. Kalau nyanyi buat Tuhan harus semangat, harus sukacita, sungguh-sungguh. Ya, kita nyanyi lagu setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesus. Haleluya. Ya, langit lebih tinggi kasih Yesus. Sedalam-dalam mau, lebih dalam kasih Yesus. Seindah-indah langit, seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesus. Kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, menyalakan segalanya. Kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, menyalakan segalanya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesus. Sedalam-dalam laut, lebih dalam kasih Yesus. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesus. Kasih Yesus banyak ya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, menyalakan segalanya. Kasih Yesus banyak, oh kasih Yesus, menyalakan segalanya. Ya, anak-anak kita berdiri ya. Tadi dibilang kasih Yesus setinggi-tingginya langit, yang lebih tinggi itu kasih Yesus. Meskipun dalamnya lautan, siapa yang pernah berenang di laut? Gak pernah ya. Nah, dalamnya laut beribu-ribu meter, mungkin 100 meter ya. Nah, tapi kasih Yesus lebih besar buat kita semua ya. Yuk, kita mau sambung lagi anak-anak. Kita mau nyanyi lagu saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda ya. Tapi kita adalah pahlawan-pahlawan Kristus, kita prajurit-prajurit Kristus, kita tentara-tentaranya Tuhan. Haleluya. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembak musuh, tapi saya Kristus dari awal. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembak musuh, tapi saya Kristus. Saya Kristus, siap gerak duk. Saya Kristus, siap gerak duk. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Kristus. Sekali lagi. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Kristus. Saya Kristus, siap gerak duk. Saya Kristus, siap gerak duk. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Kristus. Iya, kita berdiri anak-anak ya. Dikatakan kita ini mungkin kita nggak jago ya, nggak jago dibilang menembak, berkuda, bukan ya. Tapi kita ini laskar Kristus. Kita ini melawan itu bukan melawan teman kita, bukan melawan orang tua, tetapi kita melawan penghulu-penghulu di udara. Tante Desti, penghulu di udara itu apa? Itu adalah kuasa-kuasa kegelapan, kuasa setan yang mencoba menggoda kita. Mungkin menggoda anak-anak sekolah minggu, malas sekolah minggu, nyanyinya nggak semangat, malas lemes-lemes. Nah,
Kita ini laskar Kristus. Coba anak-anak lihat, polisi, tentara, gak ada yang lemes-lemes ya, tapi semua semangat, gagah, karena kita ini adalah pahlawan-pahlawan Kristus. Puji Tuhan ya. Yuk kita mau nyanyi pujian yang lain. Kita nyanyikan lagu yang biasa kita nyanyikan ya. I love you Jesus deep down in my heart. Siapa yang cinta Tuhan? Coba angkat jempolnya ke atas. Siapa yang cinta Tuhan? Angkat jempolnya di rumah. Iya. I love you Jesus deep down in my heart. Haleluya. I love you Jesus deep down in my heart. I love you. I love you Jesus. Mama. Deep down in my heart. Think about it. Mata deep down, deep down in my heart. Think about it. Deep down, deep down in my heart. I love you, Jesus. I love you, Jesus. Deep down in my heart. I love you. I love you, Jesus. Love deep down in my heart. Think about it. Down, down, down. Deep down in my heart. Think about it. Deep down, down. Deep down in my heart. Iya, sekarang boleh duduk ya anak-anak ya. Coba, siapa yang mencintai Tuhan? Mencintai Yesus dengan sungguh-sungguh. Coba, sekarang bukan angkat jempol aja. Angkat 10 jarinya ke atas seperti ini. Saya cinta Yesus. Iya, kita semua adalah anak-anak yang mencintai Tuhan. Lebih, tambah dalam. Ya, yuk sekarang kita mau siapkan hati kita dengan firman Tuhan. Semua duduk yang baik. Kita angkat pujian. Ku cinta Yesus, sungguh aku cinta Yesus. Haleluya. Ku cinta Yesus, sungguh aku cinta Yesus. Sungguh aku cinta Yesus, Karena Yesus, karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku cinta Yesus. ku cinta Yesus, Sungguh aku cinta Yesus. sungguh aku cinta Yesus. Karena Yesus, Karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku dari awal cinta Yesus. Haleluya. ku cinta Yesus, Sungguh aku cinta Yesus. sungguh aku cinta Yesus. Karena Yesus, Karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. ku cinta Yesus. Angkat tanganku. Ku cinta Yesus, Sungguh aku cinta Yesus. sungguh aku cinta Yesus. Karena Yesus, Karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. ya anak-anak, semua tangannya dilipat, matanya ditutup. Kita mau siapkan hati kita untuk kita mendengar firman Tuhan. Yuk
Sampai semuanya tangannya dilipat, matanya ditutup. Kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, ajari kami melakukannya. Tuhan, ampuni kesalahan kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Zakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Lalu Zakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut. Katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. tetapi Zakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Kata Yesus kepadanya, Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Ya, puji Tuhan anak-anak ya. Kita sudah saksikan tayangan video tentang kisah Zakeus. Tadi kerjaannya apa? Pemungut cukai. Ya, bagaimana Zakeus ini kerjaannya dia memungut pajak-pajak dari setiap orang ya. Tetapi pada saat itu banyak orang yang gak senang kepada Zakeus. Kenapa Tante Desti gak senang? Karena Zakeus berbuat yang tidak baik. Dia mengambil pajak melebihi dari ketentuan. Misalnya nih, pajaknya harusnya 10.000. Tapi Zakeus ngambil pajaknya 20.000, bahkan mungkin ngambil jadi 15.000. Nah, Zakeus ini melakukan hal-hal yang tidak disenangi semua orang pada saat itu anak-anak. Nah, sampai akhirnya semua orang menganggap bahwa Zakeus ini adalah orang yang berdosa. Tapi satu ketika Yesus datang ke tempat Zakeus, saat itu Zakeus mendengar kabar orang-orang membicarakan bahwa Yesus datang ke tempat wilayah Zakeus tinggal. Saat itu Zakeus penasaran, siapa itu Yesus? Siapa itu Tuhan Yesus? Saya penasaran deh, kenapa banyak orang lagi membicarakan tentang Yesus? Kenapa banyak orang membicarakan mujizat-mujizat yang Tuhan Yesus kerjakan? Aku penasaran, aku ingin melihat Yesus. Nah, sampai satu ketika tadi diceritakan Yesus datang dan Zakeus tadi badannya tinggi atau pendek anak-anak? Ayo jawab di rumah, badan anak-anak tinggi. Zakeus itu tadi badannya tinggi atau pendek? Pendek. Nah, bayangkan ketika Zakeus berlari, dia berlari. Oh, di depan itu semua orang yang badannya tinggi. Dia mulai kesulitan. Aduh, aku pengen lihat itu Yesus bagaimana. Dia mulai loncat-loncat, gak kelihatan. Sampai akhirnya Zakeus melihat ada pohon. Dia naik ke atas sebuah pohon. Lalu dia melihat dari atas. Oh, itu Yesus. Nah,
ketika dia melihat Yesus, Yesus berjalan, tiba-tiba Yesus berhenti di pohon, di bawah pohon tempat di mana Zakheus naik. Nah, luar biasanya Yesus. Ketika Yesus berjalan, Yesus berhenti. Yesus tahu nggak Zakheus naik pohon? Tahu nggak kalau Zakheus naik pohon? Nggak tahu anak-anak. Tapi Yesus itu bisa melihat ada di mana Zakheus berada. Ketika Yesus berjalan, Yesus berhenti di bawah pohon tempat Zakheus naik. Yesus bilang sama Zakheus, "Hai Zakheus, turunlah, karena aku mau menumpang di rumahmu hari ini." Nah, anak-anak, kita lihat apa yang terjadi. Zakheus dengan sukacita turun, tapi ternyata banyak orang yang gak senang ketika Yesus ke rumah Zakheus. Mereka mulai bilang, "Loh, kok Yesus mau di rumah Zakheus? Kenapa Yesus mau di rumah orang berdosa?" Nah, anak-anak, di sini kita mau belajar ya, bahwa Tuhan itu datang ke dalam dunia bukan untuk mencari orang-orang yang hidupnya benar. Ya, karena kita semua ini orang yang suka berdosa, kita suka berbohong, kita mungkin pernah mencuri, kita suka melawan, kita suka gak mau berdoa, kita gak sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tapi Yesus itu datang ke dunia untuk menyelamatkan kita, orang-orang yang berdosa. Nah, ketika Zakheus diselamatkan oleh Tuhan, Zakheus mulai bilang, "Siapa yang pernah kuperas akan kukembalikan 2 kali lipat." Wah, bayangkan anak-anak, bagaimana Zakheus bertobat, bagaimana Zakheus berubah. Nah, di sini juga kita mau belajar kalau kita anak-anak Tuhan harus mau berubah. Ya, harus mau bertobat, karena Tuhan itu mengasihi kita semua ya. Zakheus akhirnya diselamatkan. Nah, kita juga mau jadi anak-anak yang diselamatkan masuk ke dalam surga. Ya, puji Tuhan anak-anak ya. Yuk, sekarang kita buka Alkitab kita. Kita mau buka ayat hafalan kita. Kita buka dalam Lukas pasal yang kelima ayat 32. Lukas 5 ayat 32. Yuk kita buka ya ayat hafalan kita ya. Lukas 5 ayat 32. Yuk, sudah ketemu semua? Yuk kita baca sama-sama ya. Lukas 5 ayat 32. "Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat." Ya, ulang lagi anak-anak ya. Lukas 5 ayat 32. "Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat." Nah, anak-anak sekolah minggu, ayat hafalan kita hari ini, kalian hafal di rumah, dikatakan bagaimana Yesus datang ke dalam dunia untuk mencari orang-orang berdosa supaya mereka bertobat, menyelamatkan orang-orang berdosa supaya mereka bertobat dan diselamatkan. Ya, dan kita mau kita ini boleh diselamatkan dan kita masuk surga. Ya, puji Tuhan anak-anak ya. Biar firman Tuhan tertanam. Tante Desti, gimana caranya supaya saya ini bertobat? Tadinya saya suka bohong, saya tadinya suka nakal, tadinya saya suka nggak dengar-dengaran. Nah, Tuhan Yesus itu baik. Berdoa sama Tuhan. "Tuhan, ampuni aku mau jadi anak yang dengar-dengaran, aku mau jadi anak yang taat, aku mau jadi anak yang selalu jujur." Nah, karena apa? Karena Tuhan Yesus mau kita ini menjadi anak-anak kerajaan surga. Ya, puji Tuhan anak-anak ya. Ya, firman Tuhan cukup sekian. Semua menghafal ayat di rumah ya. Nah, kita sama-sama mau berdoa. Ikuti Tante Desi berdoa, tangannya dilipat semuanya. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu yang kami sudah dengar. Tuhan Yesus, ajar kami hidup benar
di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, ampuni kami kalau kami suka bohong, bandel, gak dengar-dengaran, selalu nakal. Ampuni kami Tuhan. Biarlah kami boleh menjadi anak-anak kesayangan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkati mama, papa, kakak, adik, dan semua saudara-saudara kami. Tuhan Yesus berkati juga bangsa Indonesia. Biarlah corona segera berlalu supaya kami kembali sekolah minggu di gereja. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak yang baik. Anak-anak sekolah minggu, sekarang angkat kedua tanganmu ke atas. Kita mau terima berkat Tuhan. Semua tangannya diangkat ke atas ya, matanya ditutup. Anak-anak sekolah minggu, terimalah berkat dari Tuhan Yesus Kristus. Cinta kasih dari Allah Roh Kudus menyertai engkau semua sekalian, mulai dari saat ini sampai Maranatha Tuhan datang kali yang kedua. Tuhan Yesus memberkati masa depanmu, Tuhan Yesus memberkati pendidikanmu, Tuhan Yesus memberkati kesehatanmu, Tuhan Yesus jadikan engkau menjadi anak-anak kesayangannya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Ya, puji Tuhan anak-anak ya, sekolah minggu sudah selesai. Tetap dengar-dengaran kepada orang tua, jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa di ibadah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.